Kenalkan, nama saya William. Nanti saya akan melakukan penyuntikan untuk intramuskular. Nah, jadi pertama saya akan melakukan langsung kepada bapaknya. Prinsipnya jadi dengan bapak Bobby ya. Jadi bapak akan melakukan injeksi untuk intramuskular. Nah, apakah untuk itu bapak bersedia? Jadi ya bersedia. Nah, jadi sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dulu. Nama bapak. Oke, setelah melakukan cuci tangan, saya akan melakukan untuk pemasangan sarung tangannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian daerahnya yang bakal disuntik, yaitu kalau lebih tepatnya di bagian gluteus maximus. Nah, di sini saya bisa lihat di gluteus maximusnya, lalu posisikan pasien juga di dalam posisi yang nyaman. Nah, selalu setelah itu saya akan melakukan pengisian suntikannya. Oke, sebanyak 1,5 untuk dosisnya. Lalu setelah itu kita akan mengeluarkan udara yang ada. Oke, setelah dikeluarin kita akan melakukan untuk pensterilan bagian yang bakal disuntik. Jadi di sini saya akan sterilisasi. Setelah disterilisasi, ini akan menekan bagian daerah yang bakal disuntik. Terus saya akan menyuntik dengan derajat 90. Oke. Setelah disuntik, saya akan narik keluar dan pelan-pelan buang jarum ke daerah yang tidak steril lagi. Lalu dikasih alkohol di daerah yang telah disuntik tadi. Setelah tadi dilakukan penyuntikan, cek sekali lagi apakah di daerah tadi ada reaksi-reaksi seperti pembengkakan atau pendarahan. Nah, di bapak ini tidak ada reaksi tersebut. Dia telah dilakukan dengan benar. Lalu lepaskan sarung tangan tersebut dan cuci tangan kembali. Lalu tuliskan rekaman medis. Nah, yang ditaruh di dalam disuntikan itu adalah vaksin hepatitis B dan dilakukan dalam jumlah 1,5 cc dengan waktu pemberian pagi. Selanjutnya injeksi untuk daerah intradermal. Nah, setelah melakukan konsen dan juga cuci tangan, saya akan melakukan pemasangan sarung tangan, dan setelah itu baru saya mulai untuk pemeriksaan untuk injeksinya juga. Oke, setelah melakukan pemasangan sarung tangan,
tangan, saya akan melakukan pemeriksaan daerah yang bakal disuntik. Untuk daerah yang bakal disuntik itu biasanya di daerah kulit. Nah, lalu yang dilakukan adalah menggunakan speed yang 1 cc yang dengan jarum ukuran 26. Nah, lalu untuk dosisnya itu 1/4 sampai setengah cc. Aku dosisnya setengah cc. Untuk mengeluarkan oksigennya. Oke, untuk oksigen sudah keluar. Selanjutnya saya akan melakukan lap daerah yang bakal disuntikan. Oke, daerah yang disuntikan sudah dilap. Lalu saya akan membukanya. Untuk suntikan itu dengan derajat 10 sampai 15 derajat. Oke. Setelah disuntik, pastikan daerah yang suntikan adalah kulit. Biasanya kalau misalkan penyuntikan secara kulit akan terdapat benjolan karena emang disuntiknya di kulit, jadi bakal terlihat benjolan di daerahnya. Oke, setelah disuntik kita lihat apakah si pasien terdapat pendarahan, pembengkakan. Pemeriksaan tersebut ditunggu selama 10 sampai 20 menit. Oke, setelah dilakukan itu lepaskan sarung tangan, lalu catat tekanan medisnya. Nah, untuk injeksi ini biasanya dilakukan untuk pemeriksaan apakah ada alergi pada pasien ini, dan pada dosisnya itu 1/4 sampai setengah cc. Oke, untuk pemeriksaannya perkenalkan, nama saya William Hansen. Saya akan melakukan untuk selanjutnya untuk penyuntikan secara seputan. Nah, setelah saya melakukan inform konsen dan juga cuci tangan 6 langkah, saya langsung menggunakan untuk sarung tangannya. Oke, untuk sarung tangannya saya pasang. Setelah pasang sarung tangan, saya akan mulai memeriksa daerah yang bakal disuntik, yaitu daerah deltoid. Terus saya menggunakan jarum yang nomornya 23 sampai 25. Nah, lalu untuk speednya 1 cc, dan untuk pengambilan obatnya itu dengan dosis setengah cc. Setelah diambil, setelah ditutup, lalu dicek apakah ada oksigennya, dikeluarkan semua oksigennya. Kalau jika sudah, lalu kita pakai alat untuk di daerah yang bakal disuntik. Setelah dilakukan, kapan nyuntiknya dengan sedikit dicubit daerah yang bakal disuntik, lalu dilakukan dengan derajat 45. Oke, setelah disuntik, tolong
itu gunakan alkoholnya dari. Oke, setelah disuntik lakukan sekali lagi untuk pemeriksaannya apakah ada daerah yang terjadi pendarahan atau terjadi pembengkakan. Setelah itu cuci tangan dan juga lepaskan sarung tangannya. Nah, untuk catatan rekam medisnya, jenis obat ini biasanya dipakai sebagai insulin dalam jumlah tadi yang setengah cc dan dilakukan juga sewaktu pagi. Sekian. Rekan-rekan, saya akan melakukan injeksi untuk intravena. Untuk injeksi intravena ini saya telah melakukan pempuasan dan juga cuci tangan 6 langkah. Saya akan melakukan pemasangan sarung tangannya. Nah, setelah melakukan pemasangan sarung tangannya, saya akan melakukan pemeriksaan di daerah intravena yang bakal diinjeksi. Nah, daerah yang injeksi biasanya ada mediana kubitik. Untuk yang daerah yang sangat mudah untuk ditarik darahnya. Oke. Setelah sarung tangan dipasang, saya akan menggunakan kit 3 cc yang diambil 3 cc, lalu juga dengan jarum sekitar 23 sampai 25. Nah, saya akan melakukan palpasi pada daerah yang bakal diinjeksi. Biasanya vena ini saya pasangkan dengan tourniquet. Nah, tourniquet ini digunakan untuk menonjolkan venanya tersebut. Nah, venanya sudah ditonjol. Nah, lalu venanya ditonjol, saya akan mulai melakukan alkohol swab. Setelah melakukan alkohol swab, diputar daerah yang akan diinjeksi, jangan disentuh lagi. Terus setelah itu kita ambil obatnya. Oke, ini ada obatnya. Nah, saya akan melakukan pengeluaran pada obatnya. Untuk cc nya 1,5 atau 2 cc biasanya, tergantung obatnya. Lalu setelah itu lakukan dengan 45 derajat dan hadap proksimal ke atas jarumnya. Lalu suntik. Oke, misalkan jarum sudah terasa ada alirannya, bisa ditarik dulu apakah terdapat darahnya atau tidak. Oke, setelah dicek apa ada darahnya, lepaskan tourniquetnya, lalu masukkan injeksi obatnya. Ulang. Oke, satu. Oke, setelah melakukan tarik apakah ada keluaran darahnya, lalu masukkan dorong darah tersebut. Oke, setelah didorong ambil alkohol yang baru, lalu letakkan di daerahnya, tarik keluar. Oke, setelah tarik keluar, palpasi daerahnya di alkohol swab, lalu lakukan penekan. Oke, untuk pemeriksaannya setelah menutup jarum dengan sering, lalu misalkan jarum dari siringnya dan buang kedua si jarumnya. Setelah dilepaskan, buang jarumnya ke tempat pembuangan jarum, lalu lepaskan sarung tangan. Untuk jenis obatnya biasa dilakukan seperti injeksi yang memerlukan lewat darah langsung. Lalu juga untuk jumlahnya tergantung dari dosis obatnya tersebut. Ya, untuk injeksinya sudah selesai.